Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rahma di Semarang. Mbak Rahma menceritakan satu pengalaman horor yang udah lumayan cukup lama terjadi. Kejadiannya itu sekitar tahun 97. Waktu itu Mbak Rahma baru menikah. Mereka itu masih kayak pengantin baru berapa bulan gitu ya. Nah, Mbak Rahma sama suaminya itu namanya Mas Dani. Ini hidupnya tuh merantau. Jadi Mbak Rahma sama Mas Dani itu sama-sama orang Semarang. Cuman ketemunya itu di Cirebon sana. Merantaunya di situ, nyari nafkahnya, nyari rezekinya itu di sana. Mbak Rahma bekerja, Mas Dani sendiri itu berdagang gitu ya. Kenal di situ, jatuh cinta lah, dan akhirnya menikahlah mereka. Nah, mereka udah menikah. Setelah menikah, mereka balik lagi ke Cirebon sana karena memang mata pencariannya dua-duanya di situ ya. Sampai pada suatu hari, ceritanya mereka tuh ya pengen pulang lah. Beberapa bulan sekali biasanya mereka itu pulang dengan naik sepeda motor pada saat itu. Dan setelah janjian gitu ya sama Mas Dani, ngomong lah, "Mas, aku pengen pulang Mas," katanya. "Pengen pulang ke Semarang." "Ya sudah, kamu maunya kapan?" "Minggu depan Mas." "Gimana?" "Ya sudah, enggak apa-apa." "Mau naik apa?" kata Mas Dani kan. "Oh, kita motoran aja Mas, kita motoran." "Oh ya wes, mau jam berapa gitu kan dari sini?" "Kita mending berangkat malam aja Mas, soalnya kalau misal sore, misal pagi itu kan ketemu panas," kata si Mbak Rahma begitu. "Oh ya sudah." Akhirnya setelah sama-sama setuju begitu ya, dan pada hari H itu di tahun 97 tersebut, Mbak Rahma sama Mas Dani pun ya siap-siap pulang gitu ya. Perbekalan ya mirip kayak orang mudik lah kayak gitu. Motornya itu ditumpuk-tumpuk, belakangnya bawaannya lumayan cukup banyak, dan menurut Mbak Rahma ya ini tuh nikmat banget gitu ya. Masih tahun 97 ya, bukan tahun 2000 kayak sekarang, kayak kemarin-kemarin. Tahun 97 itu jalanan ya lumayan cukup sempit. Waktu itu lewatnya tuh Pantura ya. Jadi dari Cirebon menuju ke Semarang sana lewat jalurnya itu jalur Pantura, tol juga belum ada, lagian pakai sepeda motor ya. Dan kondisi jalannya itu juga lumayan banyak yang bolong-bolong. Harus ekstra hati-hati, apalagi malam hari gitu kan. Akhirnya wes, singkat cerita lagi, Mbak Rahma sama Mas Dani itu pun Berangkat itu lumayan cukup malam. Setelah Mas Dani selesai dengan pekerjaannya, Mbak Rahma juga udah selesai dengan urusannya. Mereka udah packing dari sebelumnya begitu ya. Jadi itu siap-siap dan sebagainya. Sekitar jam 9 malam mereka pun berangkat dari Cirebon sana. Jalan naik sepeda motor santai, dan di tahun 97 tersebut kondisi lalu lintas juga nggak sepadat sekarang. Lebih cenderung sepi kalau malam hari. Tentu saja lawannya itu ya truk-truk gede gitu ya, bawa muatan-muatan besar gitu. Cuman ya mereka kan cenderung tertib gitu ya, jalannya itu pelan kayak gitu. Motor ya menyesuaikan dengan itu. Jalanlah mereka dari Cirebon sana sampai Brebes, sampai Tegal. Kemungkinan dari Cirebon ke Tegal itu sekitar 2 jam. Dan bisa lebih ya, karena mungkin dibawanya waktu itu agak-agak santai gitu. Lanjut lagi ke sana, dan waktu itu tuh udah tengah malam lah, udah dini hari, mungkin udah sekitar antara jam 12, jam 1 pagi seperti itu. Dan mereka itu sampai di suatu tempat yang memang dari dulu itu terkenal gitu ya. Sampai sekarang juga terkenal, yaitu Alas Roban. Nah, Alas Roban tersebut sekarang itu udah pakai jalur baru. Dulu itu masih pakai jalur lama, jalur yang sempit, lumayan cukup berkelok juga, dan di tahun 90-an itu kan rawan ya. Tapi buat Mas Dani sama Mbak Rahma itu
bodoh amat dengan hal itu, nanti kita nunggulah kendaraan lain atau bagaimana gitu ya, ngikut di situ nanti juga aman gitu. Pikirnya ada ketakutan memang, karena apa, di tahun 90-an tersebut atau sebelum-sebelumnya banyak cerita-cerita di Alas Roban, termasuk angkernya ya iya, kedua kayak pencolengnya, perampoknya, kalau sekarang itu mungkin begalnya, seperti itu tuh lumayan cukup banyak di sana. Itu cerita yang beredar. Ada ketakutan seperti itu, tapi bismillah kata Mbak Rahma. Dan akhirnya waktu itu memang nungguin beberapa kendaraan lain supaya jalan nanti ngelewatin Alas Roban itu ada teman lah minimal gitu ya. Cuman malam itu kok sepi ya gitu ya, ditungguin lumayan cukup lama, sampai beberapa menit gitu kan, kok nggak datang-datang kendaraan yang lain. Dan akhirnya mereka itu nunggu di pinggir jalan di situ. Sambil nungguin, datanglah ada beberapa kendaraan besar, kendaraan malam, dan tidak disebutkan ya, entah itu bus, entah itu truk. Nah, Mas Dani sama Mbak Rahma pun akhirnya siap-siap buat ngikutin kendaraan tersebut, buat teman. Nah, ngikutin kan di belakang ke sana dan mulai memasuki area Alas Roban tersebut. Ke sana dari awal perjalanan Cirebon sampai ke situ itu nggak ada masalah sama sekali. Kok dilalahnya pas sampai di Alas Roban tadi, ini motornya Mas Dani kok berebet waktu itu, aduh, itu motornya masih pakai motor 2 tak gitu ya, anggap aja mungkin RX King atau apalah misalkan. Tuh kayak gitu loh, kok berebet begini, padahal alasnya itu masih jauh, dan posisi kita itu ya udah hampir di tengah-tengah lah waktu itu. Ya ketakutan tentu saja, jangan macet intinya. Jangan macet di sini. Mbak Rahma pun nanya, "Mas, kenapa Mas motornya Mas?" "Oh, joguyon Mas," katanya. "Ini tempat kayak gini loh. Jangan bercanda-canda begitu." "Wih, bercanda apaan? Orang enggak bercanda. Berdoa aja. Semoga motornya nggak apa-apa. Semoga motornya tuh baik-baik aja," kata si Mas Daninya. Dan karena itu tadi, karena berebet itu, akhirnya apa? Motor pun bawanya tuh hati-hati banget ya. Nggak dipaksain, nggak dikebutin, takutnya itu tadi kalau dipaksain atau apa, motor itu tiba-tiba malah macet atau bagaimana gitu ya. Harapannya Mas Dani kan seperti itu, dibawanya itu lebih santai. Cuman ya kendaraan-kendaraan itu kan mereka dengan kecepatannya yang seperti sebelumnya gitu ya, lumayan cukup cepat ke sana. Mas Dani sama Mbak Rahma pun akhirnya ketinggalan di situ, karena ya itu bawanya tuh pelan, dipelanin, nggak dipaksain, dan ketakutan itu pun terjadi. Tepat ya, mungkin tepat di, ya nggak tepat-tepat juga, di sekitaran, pokoknya di tengah-tengahnya Alas Roban lah itu. Masih ada setengah perjalanan lagi ke sana, motor itu berebetnya itu benar-benar nyampe macet, glok gitu. Dan akhirnya apa, ya minggir kan. Di belakang itu nggak ada kendaraan lain. Mas Dani pun aduh, sama Mbak Rahma, lampu kan mati ya. Kalau motor dulu itu mesin nyala, lampu baru nyala. Kalau sekarang itu kan ngambilnya pakai aki ya. Dulu itu masih pakai bolam, jadi nyedotnya itu lumayan gede. Kalau misal pakai aki, cepet jebol gitu kan. Nah itu kan ngandelin mesin, motor-motor lama itu mesinnya mati, lampunya pun mati. Alhasil di situ kan ya gelap-gelapan lah intinya. Mbak Rahma diem aja itu, cuman aduh kok gini sih ya gitu. Sampai ya Mas Daninya pun bilang, "Macet motornya," katanya begitu kan. "Kok bisa macet Mas? Aku juga ndak tahu, padahal ya rajin servis," kata situ ya. "Ndak ada masalah, ndak ada yang rusak. Nanti wis coba tak cek," kata si Mas Dani. Akhirnya apa? Mereka kan minggir, Mbak Rahma pun turun. Motor distandarin, standar 2 di situ. Dan Mas Dani pun mulai membongkar. Kebetulan dia juga bawa ada senter kecil. Dulu belum zamannya bawa HP ada senternya gitu, ndak. HP itu buru-buru Mbak Rahma aja nggak kepikiran waktu itu ya bakal muncul yang namanya HP atau apa, informasi itu belum masuk. Meskipun handphone udah keluar waktu itu ya. Ngeluarin senter kecil, disenterin mesinnya dan yang lain-lain, dicek businya gitu kan, udah dicek gak ada masalah gitu kata situ ya. Sempat busi itu juga dibuka,
cobain jeglek, itu nyala, bisa bensinnya nyala. Tangki bensinnya dicek pun masih ada. Loh kok bisa macet seperti ini? Kenapa ya? Mas cobain lagi, akhirnya dicobain jeglak, tetap aja nggak jalan. Kontaknya dimatiin, dinyalain, tetap aja motor itu nggak mau bunyi, motor itu tuh nggak mau nyala gitu kan. Mas Dani pun bingung, Mbak Rahma bingung, terus gimana Mas? Ya sudah, mendingan kita nunggu di sini aja, kata si Mas Dani ya. Nunggu di sini gimana Mas? Ya nunggu sampai pagi. Sampai pagi ya Mas ya? Iya. Sekarang jam berapa sih Mas? Jamnya mati kan waktu itu, akhirnya disenterin jam 1 pagi itu tadi. Nah, udah bingung mereka berdua, akhirnya kan mereka sempat duduk sebentar di sana ya, sambil mungkin itu kali Mas, Mbak Rahma juga ngomong, mungkin mesinnya terlalu panas kali, minta diademin dulu sebentar. Iya, makanya kita tunggulah nanti 10 menit, kata si Mas Dani kan. Ditunggu di sana, ngobrol pun bisik-bisik mereka, takut. Di situ kan terkenalnya itu ya, rawan begal, rawan bencoleng begitu ya. Makanya mereka tuh ngobrol pun bisik-bisik karena nggak ada suara apapun. Kendaraan dilalahnya itu juga nggak ada yang lewat. Mereka berdua di sana, motor agak dipinggirin lagi, dan mereka ngobrol bisik-bisik. Mas, udah 10 menit katanya. Oh ya udah, tak cobain gitu kan. Akhirnya apa? Dinyalain lagi, cobain lagi sama Mas Dani. Jeglak-jegluk, tetap nggak nyala, tetap nggak bunyi. Dan Mbak Rahma pun akhirnya sudah Mas, udah usah dicobain terus. Nanti ngeluarin suara, takutnya itu maling-malingnya ngedenger atau bagaimana. Nanti kalau misal tahu ada yang di sini, takutnya disamperin Mas gitu ya. Iya juga ya, kata Mas Dani. Iya Mas, udah mendingan diem aja. Aku nggak apa-apa, wis nunggu sampai pagi. Cuman, yuk kita ngumpet Mas, katanya. Ngumpet gimana? Motornya itu agak dimasukin ke situ, ke semak-semak, biar nggak kelihatan. Kata Mas Dani, iya ya bener juga. Akhirnya dimasukin motor tadi ke semak-semak, ke sana agak lumayan cukup masuk. Mas Rahma sama Mbak Rahma sama Mas Dani pun mereka minggir masuk ke, ya agak-agak masuk ke sana supaya tidak terlalu mencolok gitu ya. Mereka pun diem di situ. Mas, ini beneran sampai pagi Mas? Iyalah, kita tunggu sampai pagi. Kamu kalau misal mau tidur, ya enggak apa-apa katanya gitu. Kamu tidur aja di situ. Iya Mas, aku coba tidur deh katanya gitu ya. Aku coba tidur, nanti gantian aja ya Mas ya. Iya gitu. Akhirnya apa? Sudah, Mbak Rahma pun nyari tempat. Waktu itu memang lagi musim kemarau gitu. Jadi di tanahnya itu enggak terlalu basah kayak musim penghujan gitu ya. Cuman tinggal berak begitu aja. Memang ada ketakutan, takutnya itu ada binatang, ular, dan sebagainya. Nah, si Mas Dani pun ngalah. Dia itu suka ya sesekali nyenterin begitu ya. Senternya pun dikebawahin aja, nggak disorot-sorotin ke atas. Takutnya nanti ada orang lain tahu, nanti itu malah mengundang gitu kan. Jadi ya wis, Mbak Rahma sempat tertidur tuh. Mungkin sekitar setengah jam. Sampai akhirnya ada kendaraan lewat, kendaraan truk gitu, truk gede, ngong begitu kan. Dan Mbak Rahma pun kebangun, ada truk gede. Kan itu gelap ya. Mbak Rahma pun nggak ngelihat Mas Dani di sana. Mas dipanggil, Mas Dani. Mas Daninya ndak ada waktu itu. Loh, Mas Dani kemana? Mbak Rahma kan langsung bangun. Motornya dilihat, motornya masih ada. Mas Dani kemana? Mau teriak-teriak itu tadi, takutnya kedengeran sama orang. Mas, kamu di mana? Mas, kamu di mana? Mbak Rahma pun akhirnya bangun, berdiri dia, tapi ya sambil begini-begini gitu. Barangkali ada tanda-tanda Mas Dani di sekitaran sana. Mungkin dia ngelongok begini, Mas Dani lagi jalan-jalan di sekitaran itu kali ya, pinggiran jalan Pantura itu, di Alas Roban itu. Di longok kanan kiri ndak ada. Giliran Mbak Rahma nengok ke belakang, ada Mas Dani di sana. Dan Mas Dani itu lagi enak-enaknya duduk di sebuah warung. Warung, kata si Mbak Rahma ya. Ada warung di sini toh. Ini kan bukannya alas. Kok ada warungnya tuh warung, ya bukan warung yang
serius pakai gubuk kayak gitu gede, itu enggak, kecil warungnya itu, kayak warung kecil, kayak warung bedeng begitu doang. Dan ya memang dari bambu-bambu seperti itu ya, bentuknya memang kayak gubuk tapi kecil. Mas Dhani lagi duduk di sana, di depannya itu kayak ada kopi, Mas Dhani pun lagi ngerokok. Wih, Mas Dhani di situ, akhirnya Mbak Rahma pun ke sana gitu kan, mendekat. Mas, udah bangun, kata si Mas Dhani. Iya Mas, aku udah bangun. Kamu kok ninggalin aku sih Mas? Ya tadinya kamu mau tak bangunin, nggak enak, kata si Mas Dhani. Mas, ini warung apa gitu kan, dibisikin sama dia. Oh, ini warung. Tadi waktu aku lagi duduk di sana, ini ada orang jalan begitu kan, duduk ngelewatin kita, ya mau tak pikir siapa gitu kan. Ya aku juga kaget gitu. Mas gitu. Pak, iya Pak. Lagi apa di situ? Ditanya sama si bapaknya. Ini Pak, motor saya macet katanya gitu. Oh, motornya macet. Loh, Bapak mau kemana Pak? Ini saya buka warung, mending nunggunya di warung aja di situ Mas. Oh, Bapak buka warung, dan akhirnya yes Pak, nanti saya ke situ, kata si Mas Dhani-nya. Warung pun dibuka, dan Mas Dhani akhirnya lihat itu udah buka, kesanalah mau bangunin Mbak Rahma, ndak enak, sudahlah biarin aja, dia juga lagi tidur pulas, pikirnya si Mas Dhani. Aku sebentar nanti di situ, nanti tak bangunin. Ternyata kamu udah bangun duluan. Ngomongnya pun ya sambil bisik-bisik begitu kan. Ini ada penjualnya itu di balik sana, di balik warung di situ. Ada suami istri. Dan ya akhirnya, kamu mau apa? Kamu mau pesan kopi atau mau pesan teh gitu ya? Aku teh aja Mas. Pak, tehnya wonten Pak gitu. Tehnya ada Pak. Oh ada, kata si bapak. Tunggu ya sebentar. Akhirnya dibikinin teh. Udah dibikinin, si Mbak Rahma kan juga di situ ya, duduk di situ nungguin, dan minumlah mereka berdua di sana menikmati malam itu. Pak, Mas Dhani mulai nanya-nanya, nun sewu Pak, ini memang warung itu bukanya malam begini atau? Iya Mas, saya memang bukanya tuh malam, dan memang agak masuk ke sini soalnya kalau siang itu biar adem. Itu banyak kok Mas, kalau malam-malam itu suka ada yang mampir ke sini. Ada ya itu para sopir truk atau apa, itu suka berhenti Mas, terus mampir di sini, makan di sini. Terus kalau siang itu apalagi lumayan cukup banyak, tapi memang malam ini tuh lagi sepi, kata situ ya. Oh begitu ya. Mbak Rahma dalam hati tuh, masa sih warung di dalam begitu, emang kelihatan dari jalan ya? Oh, atau mungkin karena ini malam jadi nggak kelihatan. Kalau siang mungkin bisa terlihat lah, kata si Mbak Rahma. Dia udah komplain sendiri, tapi dia balasin sendiri, dia jawabin sendiri seperti itu, seolah-olah udahlah aku nerima aja. Toh ini warung, beneran warung, ini tuh bukan setan atau gimana. Cuman begitu Mbak Rahma pun ngeliatin kopinya Mas Dhani, ngeliatin tehnya. Cobain tadi masih panas ya, cobain seruput, enak banget, seger banget. Mbak Rahma pun kayak nyeplos begitu aja, Pak, tehnya enak Pak, seger katanya. Ini mbaknya sama masnya dari mana? Ditanya begitu. Oh, kami dari Cirebon Pak, kita mau pulang ke Semarang. Cuman tadi ndak tahu tiba-tiba kok motor macet sendiri Pak gitu. Oh begitu ya, untung lah Mas lah macetnya di sini deket warung saya. Soalnya kan ya tahu sendiri Mas, daerah sini tuh lumayan cukup begitu Mas. Angker yo iyo, serem yo iyo, malingnya banyak gitu ya. Kalau yang lagi apes ya seperti itu. Untung nggak apa-apa, sampean di sini tuh aman, kata si bapak itu begitu. Ya, ada perasaan tenang juga tentu saja Mas Dhani sama Mbak Rahma mendengar itu ya. Oh, kayak ada penjagaan lah, kita selama di sini tuh nggak bakalan diapa-apain nih pasti. Oh, Bapak tinggal di mana Pak? Oh, saya tuh di belakang situ Mas, di balik hutan ini. Itu kan ada kampung kecil di situ, saya dari situ Mas. Oh, ya sudah gitu ya, tanpa bertanya-tanya yang ini gitu. Dan akhirnya mereka mungkin sekitar hampir 15 atau 20 menit di sana.
Mas Dani itu tiba-tiba ngantuk banget ya, mungkin karena dia belum tidur ya. Aku kok ngantuk banget ya. Mbak Rahma pun merasakan hal yang sama. Iya mas, aku juga ngantuk banget ya mas ya. Mbak Rahma sempat nunduk begini, Mas Dani pun sama, mereka duduk di kursi meja ya. Mereka pun Mas Dani pun begini sempat nunduk kayak orang ngantuk ya. Dan begitu ngangkat kepala begini, itu dua-duanya, si Mbak Rahmanya pertama masih nunduk terus dibeginiin sama Mas Dani, terus ngangkat kepala kan. Ini pedagangnya itu udah berdiri dua-duanya di depan meja mereka. Kaget kan? Iya pak, sampean ngantuk mas, kata si istrinya. Sampean ngantuk mas, ngantuk ya mbak. Enjih bu, ngantuk banget bu. Ini pakai tikar katanya begitu kan. Oh ibunya tuh megang tikar begini, tikarnya tikar pandan. Tikar yang sekarang itu banyak dipakai buat ini ya, orang meninggal gitu ya. Tikar yang pakai pandan itu. Mas pakai tikar aja katanya. Enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa mas, di situ di bawah di sana bersih, itu bisa tidur sebentar di sana. Kalau memang ngantuk katanya begitu kan. Oh ya sudah bu, ya sudah. Akhirnya apa? Ininya pandannya itu, tikar pandannya pun dikasih. Set, begitu dikasih, digelar kan sama sama Mas Dani. Mbak Rahma itu langsung duduk di situ, langsung ngantuk banget. Ngantuk cuman waktu itu belum tidur ya, beberapa detik dia tuh seripit-seripit gitu. Itu sempat nyium, kok baunya begini ya, kok baunya kayak baunya orang mati gitu, kok baunya wangi-wangi melati seperti ini. Mas Dani pun ya, Mas Dani diem aja gitu ya. Mungkin dia juga nyium bau yang sama. Memang nyium bau yang sama setelah nanti ya ceritanya itu seperti itu. Dan malam itu mereka pun tertidur. Tidur blek pules sampai pagi. Begitu pagi mereka itu terbangun. Begitu kebangun mereka itu kaget bukan main. Pertama sih Mbak Rahma dulu yang kebangun tuh. Duh, kok langitnya udah biru ya. Nengok begini kan, ada apa namanya, oh iya, Mas Dani itu di samping. Cuman apa, Mas Dani itu posisinya tuh kotor, mukanya itu banyak daun-daun kering gitu ya, nempel yang kecil-kecil udah hancur itu pada nempel di muka. Mas bangun mas, udah pagi. Mbak Rahma pun duduk, nengok kanan kiri, warungnya itu ndak ada. Warungnya itu bilang, warungnya kok ndak ada. Mas bangun, bangun. Mas Dani pun bangun. Kenapa, ada apa? Mas, tikernya kemana mas? Tikernya udah tahu gitu kan, udah diambil kali sama yang punya warung. Mas, warungnya aja ndak ada, kursinya juga ndak ada, kata si Mbak Rahma ya. Mungkin warungnya udah dibawa kali sama yang jualan. Warung dibawa bagaimana mas? Bangun. Mas Dani waktu itu belum kumpul, jadi memang baru bangun banget gitu. Begitu udah bangun, berdiri gitu, bengong mereka. Mas, motornya di mana mas? Motor mas. Oh iya motor. Langsung mereka kan langsung menuju ke arah depan, deket jalan situ. Motornya masih ada, alhamdulillahnya. Alhamdulillah motornya ada. Cuman kita itu warung semalam kan mas, ada kan mas? Aku lagi ndak mimpi kan mas? Enggak, kamu ndak mimpi. Memang semalam itu ada warung dan akhirnya validasi ya. Aku semalam itu ngelihat ada bapak-bapak terus buka warung. Aku ke situ, kamu masih tidur. Terus tiba-tiba kamu nyamperin, dan cerita itu sama persis apa yang dirasakan oleh Mbak Rahma. Iya memang bener mas, aku kayak gitu. Dan aku pesen teh, kamu pesen kopi. Iya bener. Terus apa, si ibu-ibu itu kita ngantuk banget kan mas, si ibu-ibu itu nawarin tikar, kalau mau tidur di sana aja. Ya udah kita gelar tikar, terus kita tidur di situ. Tikernya mana mas? Ya nggak tahu. Warungnya mana mas? Ya nggak tahu. Itu kan kayak pohon-pohon jati atau pinus atau apa ya, pohon jati ya, lupa juga, pokoknya daerah situ lah. Itu kayak gitu. Dan ya udah mas, berarti kita apa ya mas ya, mas coba motornya. Akhirnya mereka kan fokus ke motor, jegreng jalan motor itu, nggak ada batuk dulu, nggak ada apa, itu langsung jalan greng.
Iya mas, motornya langsung jalan mas. Ya sudah, yuk lanjut pulang. Bentar mas, ini jaketmu loh. Jaketmu. Akhirnya mereka bersih-bersihan dulu. Itu yang nempel-nempel daun-daun kering ya. Akhirnya ke situ naik sepeda motor, dilanjut. Ya sepanjang perjalanan sisanya itu mereka tuh ngomongin masalah itu tadi. Mas, berarti semalam itu warungnya tuh warung setan ya mas ya? Iya kayaknya. Aku lapar, kata si Mas Dani. Ya udah mas, nyari sarapan. Nah itu udah memasuki ke sana ya, udah agak ke sana dikit, mungkin udah memasuki Semarang. Mereka pun nyari sarapan di pinggir jalan gitu ya, dan akhirnya sarapanlah dulu di situ. Mas, semalam itu kita ngalamin apa sih mas? Aku udah tahu, katanya kayaknya sih itu setan, kata si Mas Dani ya. Cuman itu tadi setannya tuh kayaknya setan baik ya. Iya ya mas ya, kayaknya setan baik mas. Soalnya kayak nulungin kita ya mas ya. Iya bener, kita kayak ditemenin, yang awalnya kita ketakutan, terus kita jadi nggak ketakutan gitu. Iya juga ya mas ya, apa itu ya mas ya? Minumannya itu ada dikasih apa gitu yang bikin kita ngantuk, kayaknya sih seperti itu. Aku semalam juga kepikiran, aduh ini gawat, aku itu udah ngantuk banget nih, kalau misal ternyata mereka orang jahat gimana ya. Cuman aku udah nggak kuat nahan ngantuknya. Ini kalau mereka orang jahat, kita dibikin tidur, terus motornya dibawa, lah habis semua gitu kan. Mas Dani itu barang-barangnya itu ada di motor, ditaruh di itu buntelan-buntelan yang diikat di motor di sana. Kalau misal dibawa kabur sama si pasangan yang buka warung itu, aduh repot. Itu aku sempat kepikiran kayak gitu. Cuman yang namanya mata itu ndak bisa diajak ngobrol katanya. Oh susah, aku udah ngantuk, kayak berat, ngantuk banget. Dan alhamdulillah kata Mas Dani, semuanya itu baik-baik aja, motor masih ada, kita juga bisa lanjut perjalanan sampai sini, kita bisa sarapan, dan akhirnya pulanglah, lanjutlah mereka perjalanan. Pertama pulang ke rumahnya Mbak Rahma. Di situ ya tentu saja disambut sama orang tuanya Mbak Rahma. Itu biasa-biasa aja gitu ya. Dan sampai akhirnya siang harinya, setelah mereka istirahat, cerita dan sebagainya ya. Nah siang hari sekitar jam 1, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Mas Dani, ketemu sama orang tuanya. Untuk tidurnya sendiri, nanti rencananya tidurnya di rumahnya Mbak Rahma, tapi sesekali nanti aku mau tidur di rumah sana, mau begadangan sama teman-temanku, kata Mas Dani. Yo enggak apa-apa, enggak masalah. Nah waktu itu begitu sampai di rumahnya Mas Dani, bapak itu waktu itu lagi duduk di teras ya, bapaknya Mas Dani di sana. Mas Dani kan datang sama Mbak Rahma, itu udah mandi, udah ganti pakaian, motor juga udah bersih, buntelan-buntelan itu udah diturun-turunin. Ke situ greng. Bapak itu berdiri begitu kan, dan Mas Dani akhirnya turun dari motor, Mbak Rahma juga, mereka mendekat ke situ. Si bapak itu berdiri begitu kan, salim gitu ya si Mas Daninya, Mbak Rahmanya juga salim, tapi bapak itu nggak ngeliatin mereka. Bapaknya tuh kayak cuek. Pak, sampai dibegituin sama si Mas Dani. Iya Dan, bapak itu kesana lagi. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, kata si bapaknya. Kamu berdua aja kan? Iya Pak, aku berdua aja. Bapak ngeliatin apa ke sana? Bapak itu ngeliatin ke arah jalanan desa di sana. Oh, nggak apa-apa. Ya wes, yuk sini. Bapak kedatangan anak, tapi mukanya tuh kayak nggak bahagia gimana sih, kayak pikirannya tuh nggak di situ. Akhirnya Mbak Rahma pun, bapak kan langsung masuk ke sana ya, manggil ibu sama Mas Dani. Itu masuk ke rumah kan, dan sempet si Mbak Rahma itu nanya, Mas, Bapak kenapa ya? Kok Bapak seperti itu gitu? Iya, aku juga bingung. Bapak kok kayak lagi mikirin hal lain, kata si dia. Bapak nggak marah kan Mas ke aku kan Mas? Yo enggak lah, nggak marah apa gitu. Kita nggak punya salah apa-apa, kata Mas Dani. Udah, nanti kita tanyain aja mendingan. Setelah ibu keluar, itu salim, kamu mau pulang nggak ngabarin? Lah Bu, mau ngabarin gimana Bu? Handphone belum keluar, kata Mas Dani. Yo enggak seperti itu. Rumahnya Mas Dani nggak ada telepon atau apa gitu ya.
ya biasa bahasa basiannya ibu gitu ya, mungkin ya sebelumnya bersurat atau bagaimana. Nah itu akhirnya ya masuk gitu kan. Udah makan belum? Udah makan? Oh udah Bu, udah makan di rumahnya Rahma gitu kan. Gimana Bu? Akhirnya cerita-cerita. Ya cerita lah sih Mbak Rahma sama ini. Nah bapaknya tuh nimbrung dan oh enggak, sebelum Mas Dani cerita gitu. Dan kamu semalam perjalanan bagaimana katanya? Ah ya itu dia Pak, semalam ini aku mau cerita nih sama Rahma nih. Ini enggak ngarang Pak, ini beneran. Aku nggak ngarang-ngarang, ya Mak ya. Iya Bu, iya Pak, beneran semalam kita itu ngalamin. Nah diceritakanlah dari semua kejadian semalam melihat warung dan sebagainya. Oh pantesan, iya. Yang punya warung itu orangnya begini-begini ya. Ciri-cirinya itu pelek disebutin sama Bapak. Ya meskipun nggak 100% ya, maksudnya mukanya begini-begini, nggak, itu kayak orang biasa soalnya. Cuman disebutkan dari pakaiannya, tingginya segini, model-modelnya seperti ini, itu disebutkan semua. Dan itu cocok banget. Pak, Bapak kok tahu? Orang itu dia tadi ngikutin, makanya Bapak bingung. Itu ada yang lari-lari di belakang motornya Dani, itu siapa gitu. Tapi Dani masuk ke sini, yang lari itu malah berdiri doang di pinggir jalan. Yo awal-awalnya mesti kalau anak kecil wajar ngikutin motor atau apa, biasanya kan anak-anak kecil itu suka iseng ya. Lah ini orang dewasa udah tua-tua begitu kok lari-lari ngikutin kamu. Pak, berarti yang warung itu ngikutin kita ya Pak ya? Bisa jadi, kata si Bapak. Kok Bapak tahu sih? Mbak Rahma kan nanya. Bapak itu nggak jawab apa-apa, cuman cerita itu akhirnya didapat dari Mas Dani. Jadi bapaknya Mas Dani itu memang dari dulu, dari kecil, bukan seorang dukun, bukan orang pinter atau apa, cuman matanya tuh kadang begitu, suka ngelihat sesuatu yang orang lain itu nggak lihat gitu kan. Dan ya selalu nyambung sama cerita itu. Misalkan ya si Bapak ngelihat ada apa, kok ada ini gitu, kata si Bapak itu ya, cuman celetuk begitu doang. Ternyata yang punya rumah itu cerita, emang bener Mas, sampean lihat ya Mas ya, emang ada Mas di sini. Itu kayak gitu. Dan kalau Bapak disuruh ngejelasin secara detail ya bisa, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan yang dilihat sama Bapak itu memang bentuknya itu bukan bentuk yang serem-serem, kecuali pocong, kuntilanak itu udah jelas ya. Kalau orang itu ya bentuknya itu kayak orang biasa lah, orang pada umumnya. Nah terus cerita begitu lah Pak, ini terus kita gimana Pak, kita gimana? Bapak pun diem aja, kayak mikir gitu kan. Sampai akhirnya Bapak itu ngomong, ya udah, kalian nanti malam mau tidur di mana? Rencananya sih mau di rumahnya Rahma. Kalian malam ini tidur di sini dulu aja deh, katanya begitu. Loh kenapa Pak? Ya ndak apa-apa, kata situ. Ya ndak apa-apa, kalian tidur di sini aja. Aduh, ya wis lah, ndak apa-apa lah, kata si Mas Dani. Ya udah, ndak apa-apa Pak. Akhirnya malam itu mereka pun bertahan di sana. Mas Dani sama Mbak Rahma sore sempat pulang dulu ngasih tahu gitu ya. Terus balik lagi mau tidur di situ. Dan malam hari nih Mas Dani juga belum ada rencana begadangan sama teman-temannya. Nantilah, besok lah gitu kan. Malam sekitar jam 10 itu udah lumayan cukup sepi di kampung. Bapak itu keluar buka pintu, jeglek. Bapak itu duduk di teras sendiri. Mas Dani itu masih di ruang tengah. Mbak Rahma itu udah tidur. Dan Mas Dani masih nonton TV gitu ya. Bapak keluar itu ngapain ya? Kok lumayan cukup lama? Akhirnya apa, Mas Dani kan ke ruang tamu buat ngecek. Bapak itu kayak lagi ngobrol ternyata. Bapak lagi ngobrol. Cuman apa? Mas Dani ngelongok begini. Itu pemilik warung itu ada di situ. Mereka berdua duduk berdiri di bawah teras. Bapak itu di teras di sana sambil pegangan tiang tiang terasnya itu. Ya Bapak ngomong intinya, ya sudah, ndak usah diikutin, ndak apa-apa kok, aman, selamat, intinya begitu. Udah, kalian pulang aja, katanya. Bapak pun bilang seperti itu. Dan akhirnya udah, Mas Dani keluar, Pak, pas ngelongok ke sana itu udah ndak ada dua sosok. Pas di dalam itu samar-samar pakai horden yang tipis itu kelihatan, cuman begitu keluar dua sosok itu nggak ada. Dan akhirnya Bapak pun masuk kan.
udah ndak apa-apa dan mereka itu baik katanya. Mereka tuh cuman pengen mastiin kalian berdua itu udah selamat sampai sini katanya. Oh begitu ya Pak ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah setelah itu memang dua sosok itu kata bapaknya Mas Dhani itu udah nggak ngikut-ngikut lagi, semuanya itu aman baik-baik aja. Nah perjalanan pulang ke Jakarta, ke Cirebon lagi itu juga ya relatif lumayan cukup aman karena kali ini mereka tuh pulangnya ngambilnya itu pagi hari. Itu aja satu cerita dari Mbak Rahma ya, mengenai pengalamannya di Alas Roban tersebut di tahun 97. Ya pengalamannya seperti itu. Pengalaman orang tentu saja beda-beda dan lumayan cukup banyak cerita di Alas Roban tersebut. Baik, terima kasih Mbak Rahma sama suaminya Mas Dhani ya atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga tentu saja terima kasih gitu ya. Kawan-kawan apa ya? Ya situ aja lah pokoknya. Yang terbaik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.